Tempo hari pas lagi di angkringan Le Bagong, Daud, Sugeng sama Widodo pesen makanan seperti biasa. Daud dengan nasi oseng tempe, es jeruk tawar sama gorengan 10, Widodo nasi sambal 4, es teh manis, terus sate usus 3, terus Sugeng cuma pesan nasi teri tanpa tulang. Terdengar normal? Iya bagi Sugeng. Sampai tiba-tiba Le Bagong bertanya, "Teri tanpa tulang maksudmu piye, Geng?" Dengan meringis Sugeng menimpali kalau nasi teri tanpa tulang adalah masakan yang sering dibuat ibunya. Bagi Sugeng, nasi teri tanpa tulang selalu mengingatkannya pada kampung halaman, terutama kepada sang ibu. Dan hal enak itu sejenak membuat saya teringat akan sebuah film yang rilis minggu lalu. Jadi, begini ceritanya. Apa yang kalian pikirkan jika sudah berumur 40-an? Punya rumah, kehidupan stabil, uang ngalir, atau punya istri dan juga selir? Kan yang terakhir bahaya. Mungkin bayangan hidup itu adalah impian banyak pria di umur 40-an. Tapi enggak buat Joe, yang memilih hidup layaknya primata pemberani. Utang BRI belum lunas, ditagih pinjol sana-sini, terancam dipecat bosnya, namun semangat Joe masih tetap membara. Hal itu Joe sampaikan kepada sahabatnya Bruno kalau dirinya ingin membuka usaha. Nggak muluk-muluk, Joe cuma ingin membangun restoran bintang 5 dengan harga kaki 5, yang siapa saja bisa menikmatinya. Namun masalahnya Joe sendiri harus sadar bahwa kerjanya cuma kuli pabrik yang gajinya... kasihan. Sabar Mas Joe. Udah gitu dengan banyak utang yang banyak, dari mana Joe mendapatkan modalnya? Namun Bruno jangan khawatir, karena Joe telah menggadaikan akte rumahnya. Call you tomorrow. Sebelum kalian menghardik Joe, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan Joe dengan lebih jauh. Joe sendiri lahir di keluarga yang cukup hangat. Sanak saudara sering berkunjung di rumah untuk berkumpul bersama. Selain itu, hidup Joe tak pernah lepas dari masakan lezat sang nenek dan ibunya. Bagi Joe, masakan mereka tak pernah ada yang bisa menandingi. Namun sayangnya, saat sang nenek ditanya apa resep masakannya, jawaban sang nenek itu rahasia. Jelas hal itu menyebabkan Joe penasaran. Sering berjalannya waktu, Joe pun mulai mencari resep makanan itu. Berulang kali kegagalan ia alami. Namun sayang, Joe tak pernah bisa menciptakan resep yang sama seperti nenek dan ibunya buat. Hingga sampai penyakit keras menerpa sang ibu yang mengharuskannya menyusul sang nenek di surga. Sejak hari itu, hidup Joe mulai hampa. Pacar tak punya, uang pun tak ada. Namun untungnya, masih ada Bruno yang selalu di sisinya. Walau begitu, Bruno sudah punya keluarga. Jadi Bruno tak bisa setiap hari meluangkan waktu untuk Joe. Karena yang harus Joe paham, hidupnya sekarang tidak seperti di masa lalu. Dan alangkah baiknya Joe segera mencari pasangan. Baik, mungkin ini saatnya bagi Joe untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Namun ya gimana, kalau hidupmu habis buat ngurus keluarga, nggak pernah pacaran sana sini dan lagi utangmu di mana-mana, jelas gak ada cewek yang mau mendekati Joe selain orang ini. Well, I mean, you know, the tomato's the heart of your dish. If you don't have heart, you don't have nothing. True story. Okay. Ya, selain Joe miskin, banyak hutang dan hidup kesepian, di pekerjaannya Joe juga sering dicaci dan dihina oleh bosnya. Si bos bilang bahwa Joe kerjanya lambat. Namun yang bosnya tidak tahu, kerjaan Joe adalah kerjaan 10 orang. Tapi si bos gak peduli. Jika Joe masih lelet kerjanya, ia tak segan untuk memecat Joe hari itu juga. Melihat Joe yang sering dizolimi, teman-temannya di kerjaan pun hanya bisa menyemangati. Karena jika urusan kerja, mereka nggak bisa mengganggu-gugat. Bukan karena malas, tapi memang pekerjaan yang Joe pegang di luar kemampuan mereka. Melihat hidupnya yang semakin merana, Joe pun mulai berpikir, hal apa yang bisa membantunya lepas dari jurang kemiskinan. Apalagi Joe tak mungkin terus hidup dengan cara seperti ini. Dengan seluruh keyakinan dan niat yang besar, Joe meminta izin kepada mendiang sang ibu untuk melakukan sesuatu. Keesokan baginya, Joe pun mulai pergi ke sebuah pasar, yang dimana pasar itu pernah ia datangi bersama mendiang ibu dan neneknya. Di sana, lagi-lagi Joe bertemu nenek tempo hari. Namun kali ini sang nenek nggak mau godain,
karena ia sedang buru-buru untuk masak di rumah. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang menyita perhatian Joe. Wanita itu pun mendekati sang nenek dan mengajaknya pulang. Hingga sampai mata mereka saling bertemu. Dan akhirnya dari mulut Joe keluar sebuah nama. Olivia? Joe? Iya, ternyata dia adalah teman lama Joe, Olivia. Diketahui Joe dan Olivia pernah punya hubungan. Namun karena Joe merasa kurang jantan, ia pun meninggalkan Olivia dengan penuh kebingungan. Cerita itu pun membuat mereka teringat masa lalu. Namun apalah itu, karena hidup harus tetap berjalan. Setelah nostalgia, Olivia juga mengenalkan sang nenek kepada Joe. Namanya Antonella. Layaknya reuni, Joe pun bertanya, apa kesibukan Olivia sekarang? Dengan malu-malu, Olivia bilang bahwa ia sekarang adalah pengacara. Sontak Joe minder bahwa wanita dulu yang ia tinggal telah sukses, sedangkan Joe masih gitu-gitu aja. She's a lawyer. A lawyer? I mean, not yet. I went back to. Good to see you too. Thank you. You too. Bye, Joe. Nice to meet you. Thank you. Setelah pertemuan itu, hasrat Joe untuk berpasangan kini telah sirna. Satu hal yang menampar Joe sekarang adalah umurnya sudah tak lagi muda. Dan jika mau berpasangan, sepertinya sudah jauh dari kata terlambat. Oleh karenanya, Joe pun memantapkan niat yang ia ucap kepada mendiang sang ibu. Bahwa kali ini, Joe akan sukses dengan caranya sendiri. Iya, niat itu adalah membangun restoran. Dan itulah alasan kenapa Joe menjual akte rumahnya. Bruno kembali menegaskan bahwa tindakan Joe sangatlah berisiko. Namun Bruno tak perlu khawatir. Walau tindakan Joe terlihat nekat, tapi ia sudah punya rencana besar untuk hal ini. Mereka pun segera pergi ke restoran yang Joe beli. Terlihat tempat itu begitu kumuh dan sangat berantakan. Joe bilang bahwa ia rindu dengan keramaian di rumahnya dulu. Khususnya selama sang ibu dan neneknya masih hidup. Oleh karena itu, Joe ingin membangun restoran ini agar menjadi tempat berkumpul banyak orang dan bisa merasakan yang namanya kehangatan keluarga. Mendengar itu, Bruno tak habis-habisnya istighfar. Karena ia tahu bahwa Joe nggak bisa masak. Lalu siapa yang menjadi koki tempat ini? Dengan nada yang tegas, Joe berkata bahwa dirinya akan mengundang para nenek di kota untuk menjadi koki di tempat ini. Okay, but Joe, your ma and your nonna, they're not. Other real-life Italian grandmothers, that's who. I want them to make... Yes, Anda tidak salah dengar. Joe percaya bahwa resep rahasia itu bukanlah soal takaran bumbu, tapi soal cinta. Dan menurutnya, tidak ada yang bisa menandingi cinta seorang nenek dalam sebuah masakan. Idenya adalah memberi panggung bagi para nenek yang mungkin kesepian, agar masakan penuh cinta mereka bisa dirasakan banyak orang. Awalnya Bruno masih menolak. Namun karena sang istri setuju dengan ide Joe, mau tidak mau, Bruno pun mengiyakan hal itu. Dan sebelum lanjut, karena Joe tahu bahwa Bruno kontraktor hebat di kota, ia pun butuh sebuah bantuan dari seorang teman. Let's go. Singkat cerita, kini restoran Joe sudah siap digunakan. Ya, walau masih ada beberapa barang yang harus Joe beli, namun itu bisa menyusul nanti. Sebagai langkah keduanya dalam menjalankan bisnis, Joe pun segera menemui beberapa nenek yang ia targetkan. Salah satunya Roberta, sahabat sang ibu semasa hidupnya dulu. Roberta sendiri adalah sosok wanita yang kuat, tegas dan juga mandiri. Namun sayang, seiring bertambahnya umur, anak-anak Roberta pun mulai punya kehidupan sendiri. Dan hasil, Roberta kini tinggal di panti jompo. Melihat hal itu, Joe merasa tersentuh. Ia pun menawarkan kepada Roberta untuk menjadi koki di restorannya. Awalnya Roberta menolak. Karena buat jalan aja Roberta kesusahan, apalagi disuruh masak. Tapi Joe menegaskan bahwa ia tidak suka hidup sendirian. Dan Joe juga memahami kehidupan Roberta sekarang. Nah, karena itu, jawaban yang Roberta beri hanya ada dua, yaitu iya atau gas. Look, I'm not saying yes, but if I did say yes. Ya mau bagaimana lagi, daripada Roberta menghabiskan hidupnya dalam kesepian, ia pun terpaksa menerima ajakan anak sahabatnya itu.
Namun sebelum itu, Roberta ingin menyampaikan sebuah hal. Sebelum ibu Joe meninggal, beliau menitipkan sesuatu kepadanya. Dan hal tersebut adalah surat wasiat yang selama ini Joe tidak tahu. Namun Joe enggan membukanya. Kepergian sang ibu masih membekas di hati Joe. Dan dirinya tak ingin jatuh dalam kesedihan lagi untuk kesekian kalinya. Oke, satu koki telah didapatkan. Namun karena Roberta nggak mau kerja sendiri, Joe pun memutar otak untuk bikin lowongan. Ia pun menggugah lowongan kerja ke Facebook yang bertuliskan dicari ibu-ibu dan nenek-nenek yang bisa masak. Lecet dikit gak apa-apa, pokoknya gas. Tak disangka hal itu bekerja dengan baik. Hari itu tiba-tiba Olivia datang bersama Antonella. Olivia bilang bahwa Antonella bisa memasak semua hidangan Italia, khususnya daerah Bologna. Mendengar itu, Roberta jelas terkejut. Tak pernah ia sangka bahwa dirinya akan bertemu musuhnya di sini. Diketahui Roberta berasal dari Sisilia, sebuah daerah yang telah lama bermusuhan dengan Bologna. Oleh karena itulah, cekcok besar pun tak bisa lagi dihindarkan. This is like music to my ears. No, pass. Ah, you got the grande boo. Hi, how are you? And what is your name? I didn't say that. Teresa. Teresa, what a beautiful name. Untungnya muncul Teresa, seorang mantan biarawati yang ingin mendaftar di tempat ini. Di depan keduanya, Teresa bilang bahwa berdebat adalah hal yang tidak disukai Tuhan. Oleh karena itulah, daripada berdebat, mungkin mereka bisa saling mendoakan. Spit on Sicily, okay? Don't you spit on Sicily. Kayaknya nggak gitu doanya sih ibu-ibu. Mereka pun mulai unjuk gigi dengan masakan masing-masing. Namun sayangnya di antara mereka tak ada yang bisa membuat dessert. Oleh karena itu Joe pun harus memutar otak lagi agar mendapatkan pembuat dessert yang enak. Sebuah nama pun muncul di kepalanya. Seseorang yang mungkin cukup dekat dengan keluarganya, terkhusus dengan sang ibu tercinta. Iya, orang itu adalah Tante Gia. Wanita matang bertubuh kencang ini adalah sahabat sang ibu. Di depannya, Joe merayu agar Gia mau bergabung menjadi kokinya. Tetapi Gia menolak karena ia sudah nyaman bekerja di salon miliknya. Jawaban itu jelas membuat Joe berpikir keras karena ia tak punya banyak waktu lagi untuk mencari pembuat dessert. Dengan berat hati pun Joe mengungkapkan alasan utamanya dalam membangun restoran ini. Ia ingin membangun restoran yang bisa menghadirkan suasana rumah yang nyaman dan hangat, sama seperti rumahnya dulu. Ia juga ingin membagikan pengalaman hidupnya waktu kecil kepada banyak orang. Dan jika Gia bertanya alasan terbesar Joe melakukan ini, hanyalah demi sang ibu. Seketika Gia tertegun, karena setelah kematian sahabatnya, hidup Gia seakan berhenti. Namun karena ucapan Joe barusan, entah mengapa hatinya tergerak dan ingin ikut andil dalam mimpi anak sahabatnya. Hey, I'm so glad you made it. I'm here. Dan iya, Gia pun akhirnya luluh dan bersedia menerima tawaran Joe. Hari itu Joe pun meminta para nenek untuk memasak hidangan utama. Selain itu, karena Gia ahlinya dessert dan tidak harus ikut membuat hidangan utama, Joe memintanya menjadi seorang juri. Roberta pun memulai hari itu dengan hidangan khas Sisilia, Capuzella, atau sebutnya di kota saya, tengkleng das kambing. Sontak semua orang pun terkejut karena bentuknya yang tidak lazim. Namun Roberta bilang, jangan pernah menilai sesuatu hanya dari bentuknya saja. Tapi tetap reso tak pangan, Bu. Wes, Bu. In the oven, the capocella. Bye-bye, baby. Melihat Roberta yang semakin menjadi-jadi, Antonella pun mulai julid dengan bilang, alah, paling rasanya nggak enak. Jelas saja Roberta yang sensi sama Antonella pun kembali membalas bahwa Antonella harus ngaca. Kalau masakannya pun nggak enak-enak banget. Perdebatan itu terus berlarut hingga tanpa sadar membuat sebuah petaka terjadi. Yeah, I'm worried. I'm scared. Come on, all right, go ahead. Go get it. Have a little arugula. Love on the deal. Why don't you? Untungnya pemadam pun datang tepat waktu. Namun yang harus Joe sadari bahwa mungkin ia harus mengganti alat pemadam otomatisnya.
Karena seharusnya jika ada asap ataupun api, alat tersebut akan aktif dengan sendirinya. Selepasnya, Roberta dan Antonella hanya bisa minta maaf karena telah menyebabkan kekacauan ini. Namun tidak apa. Bagi Joe, hal tersebut sudah wajar terjadi. Di tengah kemelut itu, tiba-tiba teman Joe mengabari bahwa ia dicari Pak Bos. Dan jika Joe tidak datang sekarang, mungkin saja ia akan dipecat. Segera Joe pamitan untuk berangkat kerja, dan para nenek sudah diperbolehkan untuk pulang. Untung saja teman-teman Joe bisa diandalkan. Tahu bahwa Joe tak akan sampai tepat waktu, mereka pun melakukan segala cara untuk mengelabui si bos, agar Joe tidak dipecat hari ini. Hey, Luis, where's Joe? A mí me da tanta alegría. Omar, where's Joe? Not sure. Who's helping me, Mom? Vito, where the hell is Joe? Hey, there he is. From the look of the outside, it's probably just a battery line. Should be a pretty quick fix here. Malamnya, Joe pun kembali ke restoran. Di sana ia pun berusaha memperbaiki sistem pemadam otomatis di dapur. Tak berapa lama, Olivia pun datang menghampiri dan meminta maaf atas perbuatan neneknya. Joe menimpali bahwa kejadian tadi sudah lumrah di usia senja. Melihat Joe yang kerepotan, Olivia pun berniat untuk membantunya. Ia pun mulai membereskan kekacauan di dapur yang mungkin para nenek sebabkan. Hingga tak terasa malam pun semakin larut. Di momen itu, Joe bertanya, bagaimanakah Antonella yang asli? Apakah ia pemarah seperti yang Joe lihat setiap hari? Olivia pun mulai bercerita bahwa aslinya Antonella bukan nenek kandungnya. Dia adalah tetangga yang sering berteriak pada Olivia karena gaduh setiap malam. Entah apa yang Olivia perbuat dengan suaminya. Yang jelas, Antonella selalu hadir menemani di saat sang suami telah gugur di dalam tugasnya. Benar, suami Olivia gugur dalam medan perang. Sama seperti suami Antonella. Mungkin karena hal itulah, Antonella merasa paham bahwa kehidupan setelah ditinggal tak bisa dijalani sendirian. Mendengar cerita itu, Joe pun terceletuk hal yang sama. Asal Olivia tahu, dulunya rumah Joe begitu ramai. Mungkin bisa dibilang sangat ramai. Namun sejak nenek dan ibunya meninggal, kehidupan Joe terasa sangat berbeda. Tak ada lagi tawa dan canda di dalam sana. Yang ada hanyalah Joe dan bayangannya, yang tak pernah lepas dari kesunyian. Lambat laun hidup Joe seakan tanpa arah. Hutangnya mulai menumpuk dan hidupnya semakin terpuruk. Lalu dalam pekerjaan, bisa dibilang Joe kurang beruntung. Namun siapalah Joe yang berhak mengeluh atas takdir hidupnya? Satu-satunya hal yang Joe selalu ingat dari sang ibu adalah tetap melanjutkan hidup. Walau ujian Tuhan tak pernah henti menerpanya. I'm sorry. It just hurts. Singkat cerita, restoran Joe pun selangkah lagi dapat beroperasi. Hal terakhir yang Joe butuhkan sekarang hanyalah izin dari pihak berwenang. Namun sayang, akibat kebakaran tempo hari, Joe gagal mendapatkan izin restorannya. Kecuali jika dirinya bisa membayar lebih. Hal tersebut jelas membuat Bruno marah besar. Bagaimana bisa Joe tak memberitahukan hal buruk ini? Padahal Bruno telah mengingatkan dari awal bahwa memulai usaha itu sangat berisiko. Apalagi restoran ini dibangun dengan uang hasil akta rumahnya. Lalu bagaimana sekarang? Joe tak bisa menjalankan bisnisnya. Uangnya habis dan rumah satu-satunya sebagai kenangan sang ibu akan raib cepat atau lambat. Dan lalu, apakah Joe tahu? Demi membantu Joe selama ini, Bruno telah menjual mobil kesayangannya. Mobil warisan ayah Bruno. Awalnya Bruno melakukan itu dengan tulus. Dan itu semua hanya demi membantu sahabatnya. Namun melihat sang sahabat yang sangat teledor, hati Bruno kecewa. Dan dengan semua kekecewaannya, Bruno pun melangkah pergi dari tempat itu. Forget it. Forget you. Beberapa hari pun berselang. Kini hidup Joe diliputi penuh dengan perasaan bersalah.
Izin restorannya belum ia dapat. Ditambah lagi ia mengecewakan sahabatnya. Atau malah mendiang ibu dan neneknya. Para nenek pun kini ikut bingung. Padahal harapan mereka sangat besar jika restoran ini sudah berjalan. Tiba-tiba Teresa pun berdiri dan bilang untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Mereka semua khususnya Joe telah berjuang mati-matian. Tuhan pun pasti melihat betapa besarnya pengorbanan yang mereka lakukan. Dan tidak berapa lama, Olivia datang dengan pria yang menginspeksi restoran Joe. Olivia bilang bahwa orang ini terbukti melakukan pemerasan. Ia mengancam Joe dengan surat izin yang tak ia keluarkan, agar Joe bisa membayarnya lebih. Oleh karena itulah, dengan seluruh bukti yang ada, Olivia bisa menggugat sang pria langsung di depan pengadilan. Mr. Scaravella, I'm so sorry. Here is your certificate of occupancy. Sorry for the inconvenience. Have a good day, everyone. I told you so. A lawyer. Akhirnya, bisnis Joe pun bisa berjalan. Kejadian kemarin ternyata adalah berkat Antonella yang mengadu ke Olivia untuk bantu Joe dengan masalah yang ada. Jelas Joe terharu. Ternyata para nenek itu sangat peduli dengannya. Joe berkata bahwa ia takut tak bisa membalas kebaikan mereka di kemudian hari. Namun Olivia menenangkan bahwa Joe harus sadar. Apa yang ia lakukan sekarang sudah sangat lebih dari cukup untuk membuat hidup para nenek lebih bermakna. Karena Joe harus tahu sesuatu. Sejak mengikuti Joe, Antonella menjadi orang yang lebih riang dari sebelumnya. Entah karena bertemu teman baru atau mungkin kesibukan baru. Yang jelas, Olivia tak perlu lagi khawatir jika meninggalkan Antonella di rumah sendirian. Keesokan paginya, Joe pun berniat minta maaf kepada Bruno. Awalnya Bruno masih enggan memaafkannya, karena ia takut Joe masih melakukan hal bodoh yang sama lagi. Namun Joe meyakinkan bahwa kini ia akan melangkah lebih hati-hati, serta lebih banyak membuka telinga daripada bersikeras dengan argumennya. Dengan tatapan yakin dan ucapan yang tulus, Bruno akhirnya luluh dan memaafkan sahabatnya ini. Namun satu hal yang harus Joe ingat, jika dirinya mengacau lagi, Bruno tak akan segan membunuhnya. Love you, buddy. Love 'em so. Thanks so much. Appreciate you. Let's have a glass of vino. Make it a tasty Pinot. Let's eat it. Dalam rangka menyambut pembukaan resto, para nenek ini pun diajak Gia untuk berkunjung ke salonnya. Mereka semua pun dipermak demikian rupa. Wajah mereka nampak lebih cantik dari biasanya. Setelahnya masing-masing pun mulai bercerita tentang hidup mereka selama ini. Ada yang telah lama berpisah dengan anak-anaknya seperti Roberta dan Antonella. Lalu ada dahulu yang pernah melakukan dosa besar sehingga diusir dari gereja seperti Teresa. Dan untuk Gia, wanita ini memang tak pernah berpikir untuk menikah. Ia telah hatam dengan yang namanya pengkhianatan. Dan hal itu jelas membuatnya muak dengan sebuah hubungan. Dan dari cerita itu, masing-masing dari mereka mulai paham. Mereka sadar bahwa mereka dikumpulkan mungkin tak hanya sebatas bekerja, namun untuk saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Thank you for today, because this has been great, hasn't it? Well, here's to living our lives very well. Indeed, indeed. Di sisi lain, saat para nenek sedang bercengkrama, Olivia yang tak dikabari oleh Antonella pun datang menjemput. Di sana pun ia dibuat terkejut dengan Joe yang tiba-tiba muncul, diiringi dengan musik halus dan romantis. Tempat ini juga telah Joe dekorasi sedemikian rupa. Olivia pun bertanya, apa yang Joe maksud dengan hal ini? Seraya tersenyum, Joe bilang bahwa ia ingin meminta maaf. Maaf atas kesalahannya beberapa tahun yang lalu. Joe mengakui bahwa pada waktu itu dirinya memang pengecut. Joe tak pernah memiliki niat untuk meninggalkan Olivia sendirian. Dan oleh sebab itu, mulai detik ini, Joe ingin menebus apa yang telah ia lakukan. You may. But you have to make me a promise. Feels like a real prom.
Keesokan paginya, restoran milik Joe siap beroperasi. Para nenek pun datang dengan riasan anggun mereka, berharap bahwa hari ini menjadi hari yang baik untuk semua orang. Namun, Opening night, we get a thunderstorm. namun sayang, hari itu hujan deras mengguyur kota tanpa ampun. Langit seakan turut menumpahkan kesedihannya. Di hari pertama restoran Joe dibuka, yang hadir hanyalah kekosongan. Tak ada senyum pelanggan, tak ada tawa. Hanya meja-meja kosong dan harapan yang pelan-pelan memudar. Namun malam harinya, satu cahaya datang. Bruno bersama istrinya tiba sebagai pelanggan pertama dan juga terakhir hari itu. Meski hatinya hancur, Joe tetap tersenyum. Dia bilang pada Bruno bahwa siangnya tadi ramai. Banyak yang datang, dan Bruno hanya terlambat. Padahal itu bohong. Kebohongan kecil yang Joe buat hanya agar sahabatnya tak ikut terbebani. Walau begitu, Joe tak bisa mundur. Joe pun berusaha keras untuk menghubungi berbagai media untuk meliput makanan di restorannya. Namun lagi-lagi yang Joe terima adalah penolakan. Bahkan saking sepinya tempat ini, para nenek pun merasa kecewa. Apa yang mereka bayangkan benar-benar jauh dari kenyataan. Namun tetap, Joe harus membayar mereka semua. Karena bagaimanapun, para nenek sudah berusaha keras demi tempat ini. Sebagai sahabat mendiang ibunya, dia pun datang dan bertanya tentang masalah yang menghadapi Joe sekarang. Joe berkata bahwa dia tak perlu khawatir, karena secepatnya Joe akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Esok paginya, saat Antonella dan Olivia pergi ke pasar, mereka bertemu seorang penjual buah. Dengan sinis pria itu bertanya, "Restoran busuk itu masih berdiri juga. Padahal sudah berapa hari ini tetap saja sepi." Dan dari sinilah semuanya terungkap. Ternyata pria itulah penyebabnya. Dialah yang menyebarkan hasutan ke seluruh kota dan meminta orang-orang untuk tidak datang ke restoran Joe. Karena menurutnya, Joe tak menghormati pemilik lama restoran itu. Ia marah karena Joe mengganti nama tempat itu saat renovasi. Seolah itu menghapus jejak masa lalu tanpa rasa hormat. Mendengar itu Antonella naik pitam. Dengan suara tinggi dan mata yang bergetar oleh emosi, ia membela Joe. Pemilik restoran itu adalah orang baik, dan aku bekerja di sana. Tempat itu memberiku hidup baru, warna baru, dan menghapus sepi yang selama ini menyertaiku. Jika kau belum mengenal seseorang, datanglah dan lihat dengan matamu sendiri. Karena terkadang yang terlihat tak seburuk yang kau kira. You Sonata. Come on. How dare you? How dare you? Joe's a good man. He's not trying to take anything away. He's trying to give something back. Hari-hari pun berlalu. Namun sepi tetap menjadi teman setia restoran ini. Setiap harinya jumlah pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari. Tak banyak. Kadang hanya satu, bahkan seringnya tak ada sama sekali. Melihat kenyataan itu, Joe pun mengambil langkah nekat. Ia pergi menuju kantor salah satu pengkritik makanan paling berpengaruh di kota. Tangannya gemetar membawa makanan buatan para koki tercintanya, Roberta, Antonella, Teresa, dan Gia. Ia tahu langkah ini beresiko, tapi inilah satu-satunya harapan yang tersisa. Namun sesampainya di tempat itu, Joe langsung ditolak. Bahkan si pengkritik mengancam akan melaporkannya ke polisi karena berani masuk ke ruangannya tanpa izin. Namun Joe tak menyerah. Dengan mata yang memohon dan suara yang mulai bergetar, ia berkata untuk mencicipi makanannya, walaupun itu hanya sedikit. Karena bagi Joe ini bukan tentang dia. Ini tentang semua tangan yang telah bekerja keras di dapur kecil itu. Tentang setiap tetes keringat dan harapan yang dimasukkan ke dalam setiap masakan. Dan yang ia inginkan hanyalah agar masakan itu bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Because it's not a restaurant, it's really more about family, especially for people who may not have family anymore. I think it's pretty special. Sore itu,
Joe kembali ke restoran. Langkahnya pelan, kepalanya tertunduk. Dan di dalam hatinya, ada keputusan berat yang harus ia sampaikan. Para nenek pun telah berkumpul. Mereka datang dengan wajah penuh tanda tanya. Namun terselip pula rasa kecewa di mata mereka. Sesuatu yang tak sanggup Joe lihat terlalu lama. Dengan suara pelan Joe mulai bicara. Ia mengakui keuangan restoran kini semakin buruk. Dan ia takut tak sanggup lagi menjadi bahu untuk menanggung harapan yang pernah mereka titipkan. Lalu dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Mulai hari ini, restoran kita akan ditutup. Hening. Tak ada suara, hanya desahan pelan dan pandangan kosong yang saling bertukar makna. Namun Joe tak ingin semuanya berakhir dalam sunyi. Ia berkata, namun sebelum kita benar-benar menutup pintu itu, aku ingin kita semua membuat satu pesta terakhir. Sebuah perpisahan yang hangat, di mana semua orang yang kita kenal datang berkumpul di tempat ini. Bersama-sama, seperti dulu. Seperti saat di rumahnya, masih penuh tawa dan kenangan. We just invite all of our family and our friends. Let's have one hell of a Sunday night dinner. Yes, great idea. Dan benar, malam itu juga Joe mengadakan pesta meriah di restorannya. Orang-orang pun datang tak dipungut sepeser pun biaya. Bahkan malam itu si penjual buah pun datang. Di sana sembari membawakan Joe hadiah, ia meminta maaf. Pria itu mengucapkan maaf karena telah menghasut warga untuk menghiraukan restoran ini. Padahal ternyata anggapannya itu salah. Ternyata Joe masih menjaga nama baik dari pemilik sebelumnya. Dan oleh karena itu, si penjual buah pun pamit untuk pergi. Dan berharap Joe tak membencinya sama sekali. Namun tanggapan Joe malah sebaliknya. Ia pun mempersilahkan sang penjual buah untuk ikut dalam pesta ini. Karena mau bagaimanapun, Joe hanya ingin berbagi kasih di malam yang penuh kehangatan ini. Nonas would be proud. Setelah kemeriahan malam itu, Joe berjalan pelan mendekati para nenek. Dengan senyum manis, Joe meminta mereka untuk keluar sebentar. Suasana pun menjadi hening. Hingga sampai derapan tepuk tangan mulai memenuhi tempat itu. Semua orang yang hadir benar-benar terpuaskan dengan cita rasa makanan yang mereka buat. Tak hanya itu, suasana hangat yang selalu Joe gemburkan benar-benar mereka rasakan. Dan di tengah riuhnya pujian, bayangan sang nenek dan ibu Joe turut hadir di sana. Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka berdua amat sangat bangga kepada Joe. Setelah restoran sepi, hal yang paling Joe takutkan kini harus dihadapi. Bukan tentang restorannya yang tutup, melainkan tentang surat terakhir yang ibunya tulis. Di sana Joe memberanikan diri untuk pertama kalinya membuka surat itu. Dan tak disangka di dalamnya tertulis puluhan resep sang nenek dan ibunya. Dan terdapat satu pesan penting yang tersimpan rapi dalam surat itu. Joe, apakah jalan yang kamu ambil berat? Apakah dirimu makan dengan baik? Dan apakah dirimu juga tidur dengan nyaman? Atau apakah sekarang saat dirimu membaca yang ibu tulis ini, sudah ada tambatan hati yang menemani? Atau malah kau masih keras kepala untuk sendiri? Nah, hidupmu telah kau habiskan hanya demi ibu. Ibu senang sekaligus sedih karena tak bisa membuatmu bahagia. Iya,
membuatmu bahagia dengan jalan hidup yang harusnya kau pilih dari dulu. Namun pasti, dirimu sekarang telah menjalani hidup yang kamu mau. Ya kan, nak? Tak perlu takut untuk jatuh, tak perlu takut untuk gagal, dan tak perlu takut untuk menangis. Walau fisikku tak lagi bisa menghangatkanmu, jiwaku selalu ada di sini, menemani dan selalu mendukung apapun yang kau pilih. Karena bagi ibu, kamulah harta terbaik yang pernah ibu miliki. Iya, sekarang restoran yang Joe bangun telah resmi tutup. Ia pun berniat untuk menjualnya lagi. Dan setidaknya uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk menebus akta rumah yang telah ia gadai. Joe juga telah kembali bekerja, bertemu lagi dengan teman-teman lamanya dan juga bosnya yang galak. Walau perih, namun inilah kenyataan yang harus Joe terima sekarang. Namun hari itu, tiba-tiba Bruno datang memberitahunya tentang sebuah hal. Hal yang besar yang mungkin juga membuat Joe takkan percaya. Makanan yang tempo hari Joe bawakan ternyata direspon baik oleh sang pengkritik makanan. Ia pun memuat ulasannya di surat kabar dan bilang bahwa makanan yang ada di restoran Joe sangat wajib untuk dicoba. Kabar itu membuat Joe nyaris tak percaya. Di saat ia sudah pasrah, ketika ia sudah menyerah, justru datang cahaya yang tak ia duga. Seakan semesta ingin berkata, Tuhan memang tak pernah tidur. Dan benar saja, sejak terbitnya ulasan itu, pelanggan berdatangan tanpa henti. Meja-meja yang dulu kosong kini tak pernah sepi. Bahkan demi melayani semuanya, Joe tak punya pilihan lain selain membuka kembali restoran itu. Lambat laun, kini restoran Joe semakin ramai. Bahkan saking ramainya, kini Joe berhasil menembus akta rumahnya tanpa harus mencari pinjaman. Dan ia juga tak lupa membeli lagi mobil Bruno yang telah ia jual. Dengan kesuksesannya sekarang, Joe sampai lupa dengan pekerjaannya di pabrik dan menyebabkan ia dipecat oleh bosnya hari itu juga. Namun bagi Joe, pemecatannya tak berarti apapun. Karena sekarang, ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang selama ini ia cari. Tempat di mana hati, rasa dan cinta bisa bertemu di tempat yang sama. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Iya, itulah film Nonas yang rilis tahun 2025 ini, yang terinspirasi dari kisah nyata Jody Scaravalela. Iya, terinspirasi dari kisah nyata. Jadi restoran ini beneran ada di dunia nyata. Tepatnya di Pulau Staten, sebuah daerah bagian paling selatan dari New York, Amerika. Dan kabarnya sampai hari ini, restoran The Nonas masih berdiri dan masih berbagi kepada banyak orang. Dan dari film ini, banyak hal menarik yang bisa kita petik, terutama tentang sebuah kehilangan. Banyak orang akan berkabung dan sulit untuk bangkit dari fase kehilangannya. Karena kalau ngomongin kehilangan, gak banyak orang berani membahas. Tapi Joe menunjukkan hal yang seharusnya kita semua lakukan, yaitu bangkit. Karena fase kehilangan bukanlah saat dirimu untuk hancur, melainkan titik awal yang baru untuk membuka lembaran segar yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, film Nonas ini sebenarnya film yang ringan. Tapi entah kenapa saat saya nonton ini sama anak-anak, mata saya berkaca-kaca dan ya mungkin nangis sedikit kali ya. Nangis sedikit demi sedikit. Entah saya rindu rumah atau saya rindu seseorang di dalamnya. Ya pokoknya film ini berhasil menyampaikan sebuah pesan hangatnya keluarga.
Dan gara-gara film ini, Lek Bagong tiba-tiba pergi tepat saat kredit scene film udah muncul. Alasannya sih ngulek sambal, tapi ya kita semua tahu kalau Lek Bagong juga seorang anak. Dan mungkin dia sedang rindu dengan orang tuanya. Saya Gogon dan Snap Tim Subscribe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol loncengnya. Kok tombol loncengnya, tombol thanks ya? Iya nggak apa-apa sih, pencet dua-duanya, sama semuanya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Oke? Nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours